Macau, SAR. Bos. Ada perwakilan ingin bertemu dengan Anda. Tampak seorang wanita berkulit kuning langsat, memiliki mata sipit dan rambut dikuncir ala ekor kuda berbisik kepada seorang lelaki berusia sekitar 40-an tahun. Siapa yang ingin bertemu denganku? Tanya lelaki itu dengan nada bicara acuh tak acuh. Orang itu tidak mengatakan identitasnya. Namun dia berpesan bahwa Anda tidak akan menyesal bertemu dengannya. Jawab wanita berambut kuncir kuda itu. Begitukah? Bawa aku menemui orang itu. Setelah itu, kau hubungi Jimmy untuk menemuiku di sini. Baik, bos. Mari silahkan. Kata wanita itu mempersilahkan lelaki berusia 40-an itu berjalan di depan. Halo. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya lelaki 40-an itu begitu dia tiba di depan seorang lelaki muda berwajah bengis dan tampak sangat angkuh. Apakah Anda yang bernama Fardi? Tanya pemuda itu. Tepat sekali. Aku adalah orang yang bernama Fardi. Katakan apa keperluanmu menemuiku di sini? Kata lelaki berusia 40-an bernama Fardi itu tidak kalah dinginnya karena merasa terlalu dipandang sebelah mata oleh pemuda yang mencarinya itu. Senang bertemu dengan Anda Tuan Fardi. Namaku adalah Tiger. Aku diutus oleh Tuan Harold untuk menemui MU di sini. Kata pemuda itu mendadak ramah. Tuan Harold. Apakah Harold sang raja pengusaha dari daratan? Tanya Fardi sambil menahan rasa kagetnya. Tepat sekali Tuan. Ternyata Anda juga mengenal majikan saya. Hahaha. Jika Harold sang pemilik perusahaan Harold Holding Company, maka siapa yang tidak kenal? Mari silahkan duduk. Kata Fardi yang mendadak ramah begitu mengetahui siapa yang telah mengutus pemuda berwajah bengis ini. Tuan Tiger. Sekarang silahkan katakan kepada saya mengapa Tuan Harold yang terhormat itu sampai mengutus Anda untuk menemui saya. Tanya Fardi setelah mereka berdua duduk di sofa salah satu hotel yang disewa oleh Fardi selama pelariannya di Macau ini. Begini Pak Fardi. Untuk masalah apa kepentingan majikan saya sendiri pun kurang tahu. Akan tetapi, majikan saya ingin bertemu dengan Anda dan ingin membahas sebuah kerjasama dengan Anda secara empat mata. Untuk itu, majikan saya menitipkan kartu undangan VIP ini kepada saya untuk diberikan langsung kepada Anda. Kata Tiger sambil menyerahkan sebuah kartu undangan eksklusif. Dengan tangan gemetar, Fardi akhirnya menerima kartu undangan itu. Lalu sambil tersenyum dia berkata, Baiklah. Sampaikan kepada majikan MU bahwa aku akan datang memenuhi undangan ini tepat waktu. Terima kasih. Jika begitu, saya mohon diri dulu. Kata pemuda itu sambil bangkit berdiri. Setelah saling berjabat tangan, akhirnya pemuda bernama Tiger itu melangkah keluar sambil diiringi senyum penuh harapan dari Fardi. Tuan Harold pemilik perusahaan Harold Holding Company. Mimpi apa aku semalam? Ini bisa menjadi awal kebangkitan kembali untukku. Jerry William Keparat? Ini semua gara-gara kamu. Tunggu saja. Aku akan kembali ke Metro City dan akan membuat perhitungan dengan MU. Kata Fardi dalam hati dengan tatapan berapi-api. Malam itu di salah satu restoran di Jewel Star, tampak beberapa pasang muda-mudi sedang duduk menikmati makan malam. Sesuai dengan rencana Rian, bahwa mereka akan mengajak pasangan masing-masing dan sahabat-sahabat mereka untuk sekedar temu kangen. Antara mereka yang hadir selain R2D ada Arslan bersama Lisa dan Sarah. Ada Herman dan Rindy. Ada Joanna sepupu Rian. Ada Helen, Lyra, Jenny, Rina dan Megan seorang gadis yang pernah disumbat mulutnya menggunakan uang oleh Jerry akibat terlalu sombong. Acara makan malam ini diadakan bukanlah di restoran yang mewah seperti di Mountain Lotus. Namun bukan kemewahan yang mereka cari, melainkan kebersamaan. Ayo makan. Silahkan dinikmati. Kau sayangku, pujaanku. Mau makan apa? Biar aku ambilkan. Kata Daniel menawarkan sesuatu kepada Helen. Sudah Kak. Ini sudah cukup. Kata Helen. Makan yang banyak sayang. Supaya cepat besar. Jangan seperti tetangga yang sama sekali tidak romantis. Kata Daniel sambil melirik ke arah Rian. Oh. Siapa bilang aku tidak romantis? Katakan sayang kau mau apa? Mau steling atau termos sekalian bisa aku pindahkan ke atas meja ini. Kata Rian tak mau kalah membuat Jenny tersedak sambil tertawa.
Kalian ini. Mentang-mentang Kevin berada di Metro City, kasihan Lira. Hargailah dan jangan membuat dia merasa iri hati. Kata Arslan menegur Daniel dan Rian. Ups. Maafkan kami Nyonya Kevin. Tiada maksud dan tujuan untuk membuat MU merasa tidak nyaman. Apakah aku perlu mengundang Kevin kemari? Kata Daniel merasa seolah-olah bisa mengundang Kevin tanpa persetujuan dari Kenny. Kau berani mengundang Kevin? Permisi dulu dengan Kenny. Syukur-syukur kepala MU itu tidak dijitak oleh sepupu Jerry itu. Kata Rico. Daniel ini berbicara selalu tanpa berpikir. Kata Rian. Oke. Ayo lanjut makan. Kau juga Joanna. Kelak jika Harry menyalahkanku karena kau kurus, itu salah MU dan jangan salahkan aku. Kata Daniel masih terus saja nyeletuk. Aku sepupu Joanna. Kau tenang saja. Kata Rian. Ya sudah. Kata Daniel sambil terus menyantap makanannya dengan lahap. Kak, bagaimana menurut MU? Apakah kau akan mendirikan cabang Dragon Empire di Star Hill ini? Tanya Rian setelah mereka selesai makan malam. Menurut MU bagaimana Rian? Tanya Arslan meminta pendapat. Kalau menurutku, itu sangat diperlukan. Beruntung orang seperti San Diego dan anak buahnya sudah dihancurkan oleh Jerry sehingga ketika lokasi proyek di Country Home ditinggal beberapa hari tidak masalah. Namun kita jangan terlena Kak. Masa tenang seperti ini ibarat orang lelah yang beristirahat. Fardi masih ada Kak. Kapan saja dia bisa bekerja sama dengan keluarga Ragnar untuk menjalin kerjasama. Itu belum lagi Tuan Paul yang sewaktu-waktu bisa bebas dari penjara. Jika mereka berkolaborasi menyerang kita tanpa adanya antisipasi dari kita, bisa celaka perusahaan ini. Kata Rian. Apa yang dikatakan oleh Rian itu masuk akal juga. Ingat sisa-sisa anak dia Robin masih berkeliaran di Metro City. Sementara Robin dan Diana sudah lama saling bekerja sama. Aku khawatir Diana memanfaatkan kelengahan kita lalu membentuk aliansi dengan Fardi untuk menyusun kekuatan. Bisa celaka kita. Kata Rico. Sebenarnya aku juga memiliki pemikiran yang sama dengan MU. Namun untuk membentuk sebuah cabang, paling tidak kita harus merekrut anggota baru. Untuk hal ini kita harus berhati-hati. Jika di Metro City, kita memiliki pondasi yang kuat dengan ladang bisnis yang luas pula. Tapi untuk Star Hill, hal pertama yang harus kita bentuk adalah pondasi bisnis yang kokoh terlebih dahulu. Mungkin aku bisa mengalokasikan dana untuk membentuk cabang Dragon Empire di Star Hill dan Country Home. Tapi jika sumber pendapatan masih belum tetap, lalu untuk apa kita menambah anggota baru? Kata Arslan mengemukakan pendapatnya. Begini saja Kak. Untuk sementara waktu, kalian bisa menjaga lokasi proyek di Country Home dan New Village. Setelah itu kalian bisa secara perlahan membangun pusat hiburan di Star Hill ini. Kami akan membantu MU. Kata Daniel. Aku rasa itu solusi yang bagus. Kata Arslan. Jerry menitipkan Dragon Empire kepadamu bukan asal-asalan Kak. Dia menitipkan Dragon Empire dengan lahan bisnis yang lumayan dan keuangan yang tidak kosong. Sekarang tergantung kakak apakah bisa merotasi keuangan organisasi atau tidak. Tarik keuntungan yang ada di Metro City dan investasikan di Star Hill ini. Dragon Empire cukup punya nama besar. Tuan Besar Smith pasti berharap banyak kepada Dragon Empire sebagai perisai andai ada serangan dari pihak luar. Aku rasa, Tuan Besar Smith tidak akan memikirkan berapa jumlah uang yang akan dia keluarkan demi keamanan lokasi proyek miliknya. Kata Rian. Begini saja. Besok aku akan kembali lagi ke Metro City dan merundingkan semua rencana ini bersama Harry dan Black. Jika kata sepakat dapat diambil, maka aku akan membentuk cabang di sini dengan dana dari Metro City. Kata Arslan. Begitu juga bolehlah. Ada berapa banyak pusat hiburan, toko, kafe, restoran dan hotel yang kesemuanya bisa menjadi sumber penghasilan untuk mengisi keuangan. Jika ini berhasil, maka kota Star Hill akan menjadi markas kedua terkuat Dragon Empire selain Metro City. Baiklah Kak. Jika kesepakatan kita sudah begitu, kami hanya tinggal menunggu kapan kakak mendirikan organisasi cabang saja. Kata Rian.